Apa kata mereka kepada Dzulqarnain? Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja. Nah, di sini muncul sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardi, orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi karakter dari kaum yang disebut Ya'juj dan Ma'juj itu memang melekat pada mereka al-fasad, kerusakan, membuat rusak di muka bumi. Fahal naj'al laka kharja, maukah engkau kami berikan upah atau imbalan sebagai apa? Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, upah itu kami berikan kalau engkau mau membuatkan sad, pembatas yang akan menahan laju Ya'juj dan Ma'juj itu kepada kami. Buat antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj itu saddun, penghalang. Kalau engkau mau, engkau bisa melakukan, naj'al laka kharjan, kami berikan imbalan atas itu. Tapi apa jawaban Dzulqarnain? Nah, ini contoh yang mulia di dalam kehidupan ini. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Kata Dzulqarnain, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku lebih baik, lebih baik dari janji upah yang kalian akan berikan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، جماعة kajian عقيدة التوحيد رحمكم الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير
fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, dalam kajian kita yang lalu kita telah diberikan atau disampaikan di dalam berbagai riwayat oleh para ulama hadis tentang alamat kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan taquma, tidak akan terjadi kiamat itu hatta tarau asra ayat, sampai kamu sekalian melihat 10 tanda. Dan para ulama mengkategorikan tanda-tanda di dalam hadis itu dengan tanda-tanda besar. Sedangkan hadis-hadis lain seperti banyaknya pembunuhan, kemudian munculnya para pendusta dan lain-lain, dikelompokkan oleh ulama kepada ayat sughra, tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat itu sudah banyak terlihat, tidak bisa kita ingkari. Bahkan awal tandanya adalah irsalur rasul khatimil anbiya'i wal mursalin, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Dan risalah yang beliau bawa, yaitu risalah Islam, adalah akhir dari risalah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Nah, tanda-tanda besar kita sudah bicarakan, mulai dari Dajjal, kemudian berlanjut dengan nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam yang akan berhadapan dengan Dajjal tersebut. Nabi Isa lah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dan telah menjadi ketentuan Allah bahwa akhir perjalanan Dajjal atau ajal Dajjal itu berakhir melalui tangan Nabi Isa alaihissalam, tepatnya di daerah yang dikenal dengan Babul Lut di daerah Palestina. Disitulah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, dan setelah itu manusia hidup dengan tenang, damai. Tidak seorang pun manusia yang engkar di muka bumi ini. Seluruhnya beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang selama ini keluar dari ajaran tauhid dengan menyebut diri mereka sebagai orang-orang Nasrani dan
menjadikan simbol-simbol seperti salib dan lain-lain sebagai lambang kesucian mereka, dengan latar belakang cerita-cerita yang tidak benar yang mereka buat, di mana mereka mengatakan bahawa Nabi Isa disalib, dan berbagai macam keyakinan yang mereka ada-adakan diluruskan oleh Nabi Isa. Dibatalkan dakwaan-dakwaan mereka itu dan ditegakkanlah di muka bumi kalimat tauhid. Nah, jemaah rahimakumullah, kita sudah jelaskan peran dan fungsi turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan sekarang pada kesempatan ini kita lanjutkan membicarakan ayat yang lainnya, yaitu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ketika kita berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, maka rujukan kita atau sandaran dari kajian kita yang kemudian kita jadikan sebagai keyakinan di dalam hati kita, tentu sesuai dengan konsep berakidah yang selama ini menjadi kaedah baku dan tidak boleh berubah, bahwa perkara ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kegaiban melainkan alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu dengan yang gaib dan yang nyata adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berulang kali saya ingatkan di dalam akidah Islam, perkara kegaiban tidak disandarkan kepada katanya, tidak disandarkan kepada cerita bergalau, tidak disandarkan kepada dugaan-dugaan, tapi harus bersandar kepada khabar yang sahih, yang meyakinkan. Kabar yang meyakinkan, yang sahih, tentu dua saja sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, karena itu ketika kita mengkaji tentang akidah Islamiyah, akidah Islam, kita terus berdisiplin untuk merujukkan atau memahami apa yang kita yakini itu kepada dua sumber itu, karena disitulah jaminan. Nah, begitu juga dalam membicarakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj muncul di dalam Al-Quranul Karim. Kata itu, ingat, kata Ya'juj dan Ma'juj bukan asli bahasa Arab, tapi adalah nama ajam, nama non-Arab yang dipakai oleh Al-Quran li ta'rifihim, untuk memperkenalkan kaum ini kepada manusia. Di mana kita temukan ada pada dua tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya, Ya'juj dan Ma'juj muncul dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Yang kedua ada dalam suratul Kahfi
mulai dari ayat 92 sampai ayat 99. Kenapa kaum muslimin yakin dengan Ya'juj dan Ma'juj? Karena dia tersebut diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita yakin dengan kebenarannya. Makanya menjadi tradisi bagi kita kaum muslimin di negeri ini dan di beberapa negeri, walaupun itu tidak menjadi syarat dan adab di dalam membaca Al-Quran, tapi untuk meyakinkan diri, biasanya setelah membaca Al-Quran, di akhir penutup kita baca apa? Sadaqallahu al-azim. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Kalau dijadikan itu sebagai kaifiat yang menjadi syarat baru ibadah itu, tilawah itu sempurna atau macam iya. Tetapi kalau dibaca kalimat itu sebagai penegasan bagi diri bahwa apa yang dibacanya adalah firman Allah dan Allah Maha benar atas segala firman-Nya, kalau untuk maksud itu tidak ada persoalan padanya. Ada dua tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada dalam surah Al-Anbiya dan ada dalam surah Al-Kahfi. Di dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan keberadaan mereka, di mana keberadaan mereka di dalam kisah di surat Al-Kahfi itu terkait dengan seorang hamba Allah, yang diberikan oleh Allah kekuasaan dan melakukan perjalanan muhibah di muka bumi ini, membawa dakwah ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa beliau? Dzulqarnain. Ketika kita bicara Dzulqarnain, teringat kita dengan suku Minangkabau yang di dalam tambonya mengatakan bahwa suku ini merupakan keturunan dari Dzulqarnain. Kita orang Minang kata nenek moyang kita dalam cerita lisan tambo awak. Cuma ada pertanyaan besar. Sebahagian mengatakan Dzulqarnain itu bernama Iskandar. Apakah betul antara Dzulqarnain di dalam Al-Quranul Karim dengan Iskandar the Great yang merupakan raja Makedonia itu adalah orang yang sama? Bagi siapa yang membaca karakter tokoh ini, baik dari sisi keyakinannya maupun dari sisi gaya kepemimpinan dan pemerintahannya, mudah untuk mengatakan bahwa ini dua orang yang berbeda. Kenapa dikatakan demikian? Yang pertama,
dari sisi keyakinan. Dzulqarnain di dalam Al-Quran adalah muwahhid, Muslim, adalah seorang penganut ajaran tauhid, bahkan yang menyebarkan ajaran tauhid dari timur ke barat. Sedangkan Iskandar yang merupakan raja Makedonia itu adalah penganut ajaran pagan. Jadi penganut ajaran pagan atau penyembah dewa-dewa. Dua karakter yang berbeda, menganut keyakinan yang sangat jauh berbeda. Satu bertauhid, satu menganut syirik. So, kalau sudah menyembah dewa-dewa, maka tidak terlepas dari menyembah patung dan berbagai macam. Ya, seperti agama Yunani kuno dan berbagai macam. Yang kedua, karakternya dalam kepemimpinan, Dzulqarnain membawa damai ke penjuru dunia, sedangkan Iskandar sepanjang hidupnya berperang saja. Sepanjang hidupnya berperang saja, sampai menjarah ke Asia, melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, kabarnya Iskandar itu adalah homo. Nah, tentu jauh dari akhlak seorang Dzulqarnain yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi dengan kemuliaan seorang hamba yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Sulaiman bin Daud yang memiliki kekuasaan yang besar. Jadi karena itu kita tutup saja cerita menyambungkan antara Iskandar the Great dengan Dzulqarnain. Tidak ada sambungannya itu. Nah, kalau akan mengaku menjadi keturunan Dzulqarnain, tidak usah ditambah Iskandar di mengkonya. Gitu. Ya, kalau kemungkinan namanya mengkaji sejarah yang bisa jadi bukti-bukti autentiknya berupa artefak dan catatan-catatan yang meyakinkan tidak ada, ya bisa saja. Apalagi melihat pakaian orang Minang, model arsitektur rumah gadang, semuanya sampai ke ujung wilayah Nusantara ini, ya seperti ada tanduk-tanduknya. Bukankah Qarnun itu maknanya tanduk? Ya ada kemungkinan, tetapi biarlah itu menjadi kajian para arkeolog, ahli sejarah. Yang sekarang kita ingin berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, hubungannya dengan Dzulqarnain ini. Nah, Bapak dan Ibu kan tahu cerita tentang Dzulqarnain merupakan penjelasan Allah atas pertanyaan. Hilang-hilang timbul. Tidak kuasa lomik tu. Nah, jadi tentang Dzulqarnain yang di dalamnya nanti muncul kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, dijelaskan oleh Allah dalam rangkaian jawaban atas 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy.
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mendapatkan amunisi dari para pendeta Yahudi. Nah, kalau orang membaca tentang sababun nuzul, sabab turun sabab turun dari surat Al-Kahfi, para ahli tafsir menyebutkan dalam berbagai kitab tafsir secara ringkas, anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy mengutus dua orang tokoh mereka kepada para pendeta Yahudi. Dan dua orang tokoh mereka pilih, yaitu An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dua orang ini diutus oleh Quraisy untuk datang ke Yathrib. Yathrib sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu bahawa Yathrib ketika itu dihuni oleh dua suku, yaitu Arab dan Yahudi. Untuk apa An-Nadhr dengan Uqbah ini diutus? Untuk meminta pandangan dan nasihat guna menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Bapak dan Ibu sudah bisa mengambil pelajaran berharga itu. Walaupun dua kelompok ini tidak sama keyakinan mereka. Orang Makkah adalah musyrikun, penyembah Hubbal, Lata, Manat, Uzza, penyembah berhala. Orang Yahudi, mereka mengaku melanjutkan ajaran Musa alaihissalam. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin, ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, ketika mereka berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa melupakan itu perbedaan. Mereka saling tolong menolong. Ba'duhum ala ba'din, sebagian dengan yang lain saling menguatkan. Nah, begitu kaum kuffar. Betapapun millah mereka berbeda, tetapi kalau sudah terkait dengan umat Islam, mereka bisa satu barisan. Awak nampayah perkara kunut saja. Nah, perkara tentang makna ulu, istiwa, main tuding-tudingan, caci maki, tantang menantang, bentuk berhadapan dengan orang kafir. Entah kapan disadari oleh kaum muslimin bahawa kondisi mereka seperti itu sebenarnya membuka peluang kepada musuh-musuh Islam untuk merengkah. Dirata namanya tu. Kalaulah rata sebentar ada orang merengkahnya. Tak perlu main tokok warnanya masuk sebaji tu. Sedikit demi sedikit akan pecah. Itu makanya saya menghimbau kepada para da'i, para ulama, para buya, para kiai yang berbeda-beda di dalam memahami perkara-perkara seperti itu, mundur ke ruang tertutup, bermudzakarahlah di ruang itu. Adolo nak minta debat terbuka. Debat terbuka untuk apa? Siapa yang menilai? Supporter surang-surang, bantu orang main bola. Itu perbuatan yang memalukan. Nah, setelah terjadi perdebatan, sudah itu balik ke medsos surang-surang.
ngaku paling santiang, lawannya ndak ngerti. Kan malu yang seperti itu. Malu, semestinya malu. Sedawak berdebat tu mujira diri wak surang. Si anu tidak punya hujah. Cik dan surang dituju. Atau datang supporter surang-surang jamaah dan fanatik. Yo buya dan paling santiang orang dia sedonya. Yo loh. Nah, model seperti ini dipertontonkan. Seperti sudah tertutup saja jalan untuk bertemu. Seperti sudah tidak ada saja titik-titik yang bisa menjadi perekat kebersamaan. Ini yang tidak disadari oleh umat Islam. Di saat orang-orang yang membenci Islam, mereka bisa menyusun barisan walaupun mereka berbeda di dalam keyakinan sekalipun. Nah, seperti kasus tentang sabab turun surat Al-Kahfi yang sampai kepada kisahnya ini. Seperti itulah keadaannya. Kaum musyrikin Makkah penyembah patung berkonsultasi dengan pendeta Yahudi yang berpantang dalam menyembah patung. Kalau ditanya rabi itu pendeta Yahudi itu, coba mungkin ada yang mendengarkan di dalam media, ditanya apa hukumnya, ditanya kepada pendeta Yahudi beribadah di masjidnya umat Islam, mereka menjawab tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau ditanya boleh tidak beribadah di gereja, kata pendeta Yahudi tidak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya disembah patung. Jadi ada saja kejadian-kejadian orang Yahudi masuk ke masjid kaum muslimin, mereka melakukan ibadah mereka di dalamnya. Bagi mereka di masjid tidak ada masalah. Kenapa? Karena antara umat Islam dengan mereka, kata mereka menyembah Tuhan yang sama. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin, sebagaimana terjadi sekarang juga, dulu telah terjadi di zaman Rasulullah, ketika kaum musyrikin Makkah kewalahan berhadapan dengan dakwah Nabi. Padahal Nabi SAW ketika itu belum diizinkan mengangkat senjata untuk membela diri. Ini masih masa Makkah, periode Makkah. Karena itu surat Al-Kahfi itu adalah surah Makkiyah. Bermakna surah Makkiyah, surat yang turun pada periode Makkah, bukan Madaniyah. Kewalahan kaum musyrikin. Kenapa? Bagaimana menghambat kebenaran? Kebenaran itu akan menyelusup melalui pintu dinding manapun dan akan bisa diterima oleh orang yang memiliki akal yang cerdas, yang jernih dan hati yang bersih. Tidak terhalang oleh apapun. Itulah hak. Nah, di dalam kewalahan mereka, mereka utus dua tokoh mereka, An-Nadhr Ibn Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, datang kepada ahbar al-Yahud. Apa yang menjadi amanah atau tugas yang dibebankan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada dua orang ini? Saluhum an Muhammadin. Kata tokoh-tokoh Quraisy, kalian pergilah ke Madinah, tanyakan pendeta-pendeta Yahudi itu tentang Muhammad. Wasifu lahum sifatahu. Ceritakan kepada mereka orang Yahudi itu sifat karakter Muhammad itu. Wa akhbiruhum biqauli, dan beritahukan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, yaitu Al-Quran yang diturunkan. Fa innahum ahlul kitabil awal. Mereka lah ahlul kitab yang pertama.
wa indahum minal ilmi ma laysa indana min ilmil anbiya. Mereka punya ilmu yang kita tidak punya terkait dengan ilmu para nabi sebelumnya. Itu perintah dari tokoh Quraisy kepada An-Nadhr dan Uqbah. Maka berangkatlah dua tokoh ini menuju kota Al-Madinah sekarang. Waktu itu bernama Yathrib namanya. Ketika mereka bertemu dengan para pendeta Yahudi dan mereka tanyakan apa yang dipesankan oleh tokoh-tokoh Makkah, apa reaksi pendeta Yahudi, jawaban pendeta-pendeta Yahudi kepada dua orang ini, mereka berkata, saluhu an salas, tanyakan kepada Muhammad itu 3 perkara. Fa in akhbarakum bihinna, jika ia beritahukan kepada kamu sekalian 3 hal itu, fahuwa nabiyyun mursal, berarti dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaf'al, namun jika dia tidak memberitahukan atau tidak bisa menjawab, farrajul mutaqawwil, berarti orang itu sekadar mengecek saja tu. Nah, itu petunjuk orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi kepada An-Nadhr dan Uqbah. Tanyakan 3 perkara. Mana 3 perkara itu? Yang pertama, saluhu an fityatin dhahabu fi ad-dahr al-awwal, madza kana min khabarihim fa innahum qad kana lahum hadithun ajib. Yang pertama, tanyakan tentang beberapa pemuda yang telah tiada. Bagaimana berita tentang mereka itu? Sesungguhnya kisah pemuda-pemuda itu sangatlah mencengangkan. Tanyakan tentang itu. Pemuda-pemuda di masa lalu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersembunyi demi menyelamatkan keimanan mereka dari penguasa zalim, tanyakan tentang itu. Yang kedua, wasaluhu, dan tanyakan kepada Muhammad itu an rajulin tawaf. Tanyakan kepada Muhammad tentang seorang yang kerjanya berkeliling dunia ini. Jadi kalau cerita tentang pengembara, penjelajah dunia, bukan Columbus dulu. Ini penjelajah dunia bukan untuk mencari rempah-rempah atau menemukan jalan yang lebih ringkas untuk sampai ke ujung timur guna mendapatkan rempah-rempah untuk meraup kekayaan, tapi mengembara berkeliling dunia untuk tujuan mulia. Ada rajulun tawaf, seseorang yang kerjanya melakukan perjalanan mengelilingi dunia ini, tawafal masyariq wal magharib, menjelajah dari timur ke barat. Madza kana an khabari, apa ceritanya orang itu? Kemudian yang ketiga, wasaluhu anir ruh ma huwa,
Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Apa dia? Fa in akhbarakum bidzalik fa huwa nabiyyun fattabi'uh. Jika ia menjawab pertanyaan kalian, ia beritahukan tentang itu, maka dia adalah nabi, maka ikutilah. Itu pesan pendeta Yahudi. Tapi sayangnya antara guru dan murid sama perangai juga. Sama-sama pengkhianat saja, bro. Berkhianat dengan ilmunya. Walaupun nanti orang Quraisy menemukan jawaban dari Rasulullah, tapi nak mengikut, indah juga. Abang kau tidak nyeki. Gurunya serupa itu loh perangainya. Ketika mereka tahu kebenaran Muhammad setelah di Madinah, tampak oleh mereka tanda-tanda kenabiannya. Banyak dari mereka itu la yu'minun, tidak juga beriman. Jadi rupanya murid dan guru ku seperangai. Itu makanya hati-hati pula mencari guru. Kecil orang awak, kalau guru kenyaman tagak, nah, nampaknya perangai dan dua kau musyrikin dengan Yahudi ini. Sewale dua wale sini. Nah, inilah yang dibawa oleh An-Nadhr dan Uqbah, dan mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dipesankan oleh orang Yahudi, mereka sampaikan. Nah, kemudian mendengarkan pertanyaan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, "Sa'ujibukum ghadan bima sa'altum anhu wa lam yastasni." Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku akan jawab besok pertanyaan kalian." Tapi Nabi lupa membaca insya-Allah. Nah, jadi berhati-hati. Perkara insya-Allah itu perkara akidah, Bapak dan Ibu. Walaupun dia dimasukkan mengucapkannya dalam kategori adab dan akhlak, tetapi di balik adab dan akhlak itu ada perkara i'tiqad. Nah, masalah itu awak nan kini terpeleset tu. Seseorang mengatakan kalimat itu bukan karena kesangsian dia untuk memenuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa mengucapkan kalimat itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjanjikan besok akan menjawab pertanyaan Quraisy, tapi malah 15 hari menunggu tidak turun wahyu. Padahal tentu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing Rasulnya. Karena itu, kalau kita mengucapkan janji sesuatu, maka apabila kita sudah yakin secara ikhtiar insan untuk melakukannya, maka ucapkanlah insya-Allah. Ucapkan insya-Allah. Kan terbalik jawab tu. Di awak kalau tidak yakin baru
kita baru mengatakan insya Allah. Jadi peloin lah tu. Dan insya Allah tu penutup muka awak kalau nak kehadir. Jadi kalau pakai insya Allah, dia awak lah ragu tu. Tu makanya sebagian orang kini disebut insya Allah. Kau ya lain mana ketipu pun. Jadi insya Allah itu merupakan suatu ungkapan bahawa sebagai manusia kita yakin dengan ikhtiar sebagai insan, tetapi karena kita adalah makhluk dan hamba, bahawa segala sesuatu tidak terjadi melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Makanya jangan pastikan, berikan ruang kepada akidah kita bahwa segala sesuatu betapapun kita menegaskan akan melakukan, maka itu tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Nah, begitu berakidah. Secara ikhtiar insani, misalnya diundang orang, disuruh tidak ada kegiatan. Badan alhamdulillah kini sehat. Lawak susun agenda acara. Lah disampaikan ke orang nak mengawankan berbagai macam. Secara ikhtiar insani tidak ada peluang kita untuk tidak memenuhinya. Itu kepastian manusiawi namanya tu. Tapi apakah kepastian manusiawi ini menentukan segala-galanya? Tidak. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang terjadi. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, walaupun manusia telah mengambil seluruh jalan untuk sampai kepada tujuan, maka dia tidak akan terwujud. Nah, disitulah ruang akidah seorang mukmin batu sebagai insan. Saya tidak ada keraguan, tetapi sebagai hamba Allah, semua yang saya rancang itu tidak akan terwujud kalau Allah tidak mengkehendakinya. Dan di situ masuk insya Allah. Di awak indah, mungkin besok tak bisa apa itu kuah. Awak sibuk lah, hati malih lah, kawan tak lo ada. Tapi maindaan ke kawan ko sagan pula. Dialah pakai insya Allah salah. Akan berbeda latar belakang insya Allah awak dengan petunjuk di dalam syariat kita. Itu saya berubah, itulah beransur dia mengaji. Mengaji tarikh dia. Insya Allah dipakai tak berketentuan juga. Ada jemaah bertanya kamu, ya orang dulu mengaji cik-cik tapi bakok lakik. Orang kini banyak mengaji terserak sesadonya. Karena orang dulu tu cik dapik tu di kerajaannya. Dia awak bertunggu ditumpuk dulu sehingga lalu poman ke di kakuk. Orang cik dapik dari gurunya diamalkan. Orang kini tampuangnya sadon. Bila diamal kamu, kalau lah gaik sebuya tak sibuk benar. Malu kita kana. Kembali kita ke kisah insya-Allah. Rasulullah yakin beliau akan mendapatkan jawaban esok, padahal perkara itu Allah yang menentukan. Apakah Allah akan turunkan wahyunya kapan dia kehendaki? Dialah yang maha berkehendak, fa'alun lima yurid. Ternyata karena keterlupaan Nabi untuk menjawab dengan
menutup jawaban beliau dengan kalimat insya-Allah. Akhirnya 15 hari lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu tentang pertanyaan tersebut. Wala ya'tihi Jibril, Jibril tidak datang. Hatta jafa ahlu Makkah, sampai heboh penduduk Makkah ketika itu. Wa qalu, dan mereka berkata, wa'adana Muhammadun ghadan wal yawm 15. Muhammad berjanji besok, sekarang sudah 15 hari berlalu. Nah, ia tidak memberitahukan apa-apa amma sa'alna, apa yang kita tanyakan kepadanya. Itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Nah, kemudian baru setelah Nabi bersedih seperti itu, datang Jibril alaihissalam membawa wahyu. Nah, itulah suratul Kahfi. Nah, di antara pertanyaan itu yang terkait dengan pembahasan akidah tauhid kita adalah tentang rajulun tawaf tadi. Seorang laki-laki yang mengembara berkeliling dunia ini dari timur ke barat, menjelajahi dunia ini, dan sampailah kisah Dzulqarnain itu pada suatu tempat. Perhatikan Bapak dan Ibu yang Al-Quran, ayat 92 dari suratul Kahfi. Hatta idza balagha, sehingga tatkala Dzulqarnain itu sampai baina saddaini, antara dua bukit, jadi celah dua bukit. Wajada min dunihima, Dzulqarnain menemukan di kaki bukit itu qauman, satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, hampir tidak mengerti dengan pembicaraan, tidak mengerti dengan pembicaraan Dzulqarnain. Artinya orang dengan kaum yang berbeda, dengan bahasa yang berlain, hampir tidak paham dengan bahasa yang dipakai oleh Dzulqarnain dan para pengikutnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang berbeda. Qalu, mereka berkata, mungkin melalui penterjemah atau ada di antara, karena yakadun, hampir, berarti tidak semua, mereka tidak faham. Ada di antara mereka yang mengerti. Apa kata mereka kepada Dzulqarnain? Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja. Nah, di sini muncul, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardi, orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi karakter dari kaum yang disebut Ya'juj dan Ma'juj itu memang melekat pada mereka al-fasad, kerusakan, membuat rusak di muka bumi. Fahal naj'al laka kharja, maukah engkau kami berikan
upah atau imbalan. Sebagai apa? Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Upah itu kami berikan kalau engkau mau membuatkan sad, pembatas yang akan menahan laju Ya'juj dan Ma'juj itu kepada kami. Buat antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj itu saddun, penghalang. Kalau engkau mau, engkau bisa melakukan, naj'al laka kharjan, kami berikan imbalan atas itu. Tapi apa jawaban Dzulqarnain? Nah, ini contoh yang mulia di dalam kehidupan ini. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Kata Dzulqarnain, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku lebih baik. Lebih baik dari janji upah yang kalian akan berikan itu. Nah, ini kehormatan upah atas yang halal, pekerjaan yang memang jerih payah saja, tidak lebih mulia dibandingkan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah. Apalagi kalau upah atas kerajaan haram. Imbalan pemberian atas kerajaan maksiat, jangan sampai menggoda kita. Berapapun akan dibayar orang. Dzulqarnain saja, walaupun dijanjikan oleh kaum itu upah atas pekerjaan yang membuatkan dinding pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, tapi apa jawabannya? Ma makkanni rabbi, apa yang dianugerahkan, yang diposisikan aku oleh Tuhanku padanya, yang diberikan oleh Allah kepadaku, khairun, lebih baik dari apa? Dari upah yang kalian janjikan itu. Artinya, tidak usahlah. Itu wara' kalau dalam istilah kini. Jangan manjangkaunan haram dinan halal sekadang mesti berpantang. Andai awak pantang kau nan rumit, ndak elok adonan dibuka santuang. Halal dan haram beko pulau dietong. Nah, ini itu makanya sekarang itu negeri ini dalam kondisi seperti sekarang karena banyak orang falsafah seperti itu. Apa nan dimungko lantuang. Urusan akibatnya besok lo dietong. Anda kabar tete heboh 3-9 macam-macam. Dan cerita itu menjadi perdebatan politik. Padahal kalau ditanyalah orang dan berurusan dengan perpajakan, mereka senyum-senyum masam saja. Apa tidak terjadi ago berago, tawar menawar, ko seko ko paah, tidak bisa kurang setiap tu pak.
Jadi negeri ini pernah didengungkan dahulu adanya namanya pembangunan karakter, ya. Tapi semakin hari karakter masyarakat tidak semakin baik. Dahulu dan diebohkan dalam reformasi KKN. Apa panjangannya tu? Tak kuliah kerja nyata mahasiswa, korupsi, kolusi, nepotisme. Diguakan gong pembasmian itu. Rupanya gong peresmian. Ya kan itu yang terjadi. Ini kadang karena kini tidak banyak orang berani bersuara, kadang mengecek seketik saja diintai-intai. Bila kata peleset, bila kata seleo, dan tukang kaduan nak tanggung banyaknya tu. Nah, akhirnya sebagian dari kita melampiaskan kekesalan itu melalui apa? Melalui gaya lama orang Minang cemooh. Balai batarang-tarang, kandang situmbin akibatnya. Sudahlah, dahulu korupsi buah meja. Sudah itu naik ke atas meja. Yang ketiga, jo meja-meja hilang. Itu yang terjadi. Degradasi akhlak moral. Padahal Al-Quranul Karim mengajarkan nilai kewaraan. Apa wara' itu? Wara' itu adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, bahkan kalau perlu dalam perkara halal pun mereka mesti berpantang. Dan itu dipakai oleh para nabi. Lihat Musa alaihissalam dengan Syuaib. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan hadiah oleh umat karena beliau mendoakan anaknya. Ini 2 ekor kambing ya Rasulullah. Tentu Rasulullah kalau tidak diterima hibah hati. Tapi tidak semuanya, kata Nabi, satu sajalah, yang satu bawa pulang. Jadi berpantang pada yang halal dalam rangka untuk menjaga kehormatan peralu. Jadi tidak sado dan tunjuk orang diangguan. Tak setiap hadiah dijangkau. Nah, harilah seketik. Begitu juga kisah saya cerita tentang hijrah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Kita sudah bersaudara sekarang ni Abdurrahman. Ini harta saya, ana aksarul ansari mala. Saya orang Ansar yang paling banyak harta. Nah, ini separuh harta. Bagi 2. Oh, bayangkan baru kenal dengan seseorang, baru bertamu, indak batali darah, indak batali rahim. Tiba-tibanya bagi 2 syarat tu je jawab. Coba tawar ke orang kini, pantang menggeliang. Hendak cukup sampai di situ. Bini ambo 2. Engkau tak berbini bentuknya dah kau. Mana ketujuh dah kau. Pilihlah ambo carian. Orang kini tak ditawarkan saja. Ada je bini orang dia kedua ni. Mana sikap itu? Sikap wara' seperti Abdurrahman bin Auf itu. La hajata li fi malika. Saya tidak berhajat dengan harta engkau. Wa barakallahu fi ahlika. Allah memberkahi keluargamu. Nah, penghuni negeri ini mayoritas Muslim. Di mana nilai keislaman?
Nah, kemudian kita mengeluh juga, bagaimana, seperti apa, kenapa begini, kenapa bencana datang sini berganti. Kita baca juga Al-Quran. Seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, seandainya beriman mereka, bertakwa mereka, akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan karunia-Nya. Jadi nanawak baco jo perangai nanawak kerajuan. Jadi kalau kita jadikan Al-Quran ini kan, Ramadan itu kan bulan tadarus. Bukan berarti di bulan lain tidak mengkaji Al-Quran. Di Ramadan memang ada kekhususannya. Bahkan Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam setiap Ramadan yudarisuhul Quran. Rasulullah dengan Jibril bertadarus Al-Quran. Bahkan di akhir hayat Nabi 2 kali Jibril alaihissalam mengkhatamkan Al-Quran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau betul kita bertadarus, apakah tadarus yang dilakukan itu membuahkan suatu ukuran atau tidak yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mencari diri awak surang? Bekolah orang. Kau kecil Al-Quran apa perangai yambo? Kau kecil Al-Quran ba'alo nanambo kakok assalamualaikum. Nah, kalau setiap tahun umat Islam ini bisa demikian, maka tentu sedikit demi sedikit dan bengkok ke jadi lurus. Tapi sayang, ibadah ini yang dilakukan ini telah bergeser dari nilai-nilai ubudiyah kepada tradisi. Itu masalahnya. Jadi suatu nala biasa datang tiap tahun berulang kejadiannya, selesailah sudah. Dah menjadi tradisi saja. Tidak singgah makna dari ibadah itu ke dalam sikap dan perilaku kita. Saya sampaikan beberapa tempat. Di malam saya katakan di Masjid Raya, awak ko berpuasa, ko berpantang atih nan halal. Kan al-muftirat yang membatalkan puasa itu berupa makan, minum, menyalurkan syahwat dalam berhubungan suami istri. Itu kan hukum asalnya halal tu, sah, boleh. Hukum asalnya, makan tu hukum asalnya. Kalau tidak dalam berpuasa, awak boleh atau tidak? Minum, bergaul suami istri. Nah, kini yang dipantangkan awak kan perkaronan mubah. Mana kau berpantang? Ambo puasa. Kamakan terbit fajar, azan berkumandang, awak yakin azan itu dikumandangkan waktunya tepat, berhenti kita. Tak ada main lanjut je lah. Namun tak setuju dengan fatwa yang mengatakan kalau lagi azan berkumandang, ambil kali minum cik dulu. Tidak. Kecuali kalau kita tahu kau muazzin, kau penggage, itu lain cerita. Kalau masuk kata inilah azan. Jadi hadis tentang idza azzana al-muazzin wa fi yadi ahadikum ina fi yadi ahadikum, kalau muazzin azan kebetulan bejana datang, jangan diletakkan sampai dia mendapatkan hajatnya. Iya, tetapi memahami hadis itu tidak boleh tagak surang. Bahkan memahaminya dalam konteks Al-Quranul Karim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Nah, kalau fajar telah terbit, kecuali kalau ada beberapa daerah yang memang
kadang lebih mendahulukan azannya, atau orang itu sanksi bahwa apa yang dilakukan oleh muazzin ini belum tepat waktu, atau dalam kondisi dia tersedak kalau dia tidak bisa mendapatkan air untuk mendorong makanannya, mungkin akan mencelakakan kepada itu, lain persoalan. Tapi kalau tidak, maka imsak itu terjadi awalnya adalah, imsak itu adalah ketika fajar shadiq timbul, muncul, yaitu masuknya subuh. Ya, masuk subuh ditandai dengan azan. Kita tahan. Nah, kalau yang afdal, jadi apa makna ta'khir sahur? Ta'khir sahur itu bukan maknanya sampai sebelum azan makan dia, tidak begitu. Ya seperti hadis Zaid bin Sabit itu. Itulah ta'khir sahur yang tepat. Yaitu tasaharna ma'a Rasulillah, kami sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri untuk melakukan salat. Ketika ditanya kam qadra bainahuma, berapa jarak antara kalian makan dengan salat itu? Dijawab oleh Zaid, qadra 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. Itu yang ditakdirkan dengan imsak ihtiyati itu. Imsak kehati-hatian 10 menit sebelum subuh. Ya bukan berarti ketika itu telah mulai imsak menahan dari membatalkan, boleh minum. Tapi ketika subuh telah datang, stop. Nah, dari apa kita stop? Dari makan yang tadi halal. Dari minum yang tadi halal. Dari bergaul suami istri yang tadinya halal. Wa hilla lakum lailatus siyam ar-rafathu ila nisaikum. Nah, kalau berpantang pada yang halal saja kita dilatih dalam rangka beribadah, nah kira-kira kira berpantang pedonan haram. Semestinya orang yang pandai berpantang pada yang halal demi untuk beribadah kepada Allah, lebih pandai berpantang pedonan haram. Berpantang pada yang makruh, berpantang kepada apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang heran juga mencari orang berpuasa menanti azan indak kormanya sedion dah. Indak lo ayi minum dah. Hanya sedion korek api je sebungkus rokok, heran mau mencari orang. Baru Allah Akbar, pati sekali dan. Taruhlah mungkin dia penganut paham merokok makruh. Kalau ditanya ke saya, haram itu. Rokok haram. Bukan makruh. Rokok tu jalih mudaratnya. Karena itu masuk dalam khabis, al-khaba'is. Suatu yang jelek, buruk. Dia mufattir, menimbulkan apa? Kecanduan. Kalau tak dapet itu sakit palurnya. Tak ada inspirasi kok stang je. Jelas mudaratnya, jelas bahayanya, jelas dampaknya ke kesihatan, jelas mubazirnya. Manakah tidak panik mencari bakal segitu. Anak tak piti belanja untuk orang sekolah dia tak ada tu. Kalau nyukum puas piti beli rokok tu sebulan, ya jelas. Sudah di bulan puasa je itunya berbuka, itulah sahur. Hamba mengajak ibu-ibu, sebab apa kau payah mengecen, tak takut je Ustaz. Dia tak takut je ibu-ibu saya. Tak was sekali-sekali ancam merokok je lah itu. Nah seharusnya kalau ibadah ini kita lakukan benar-benar sebagai tuntunan ibadah, bukan hanya tradisi yang datang silih berganti begitu saja,
Banyak nan tinggal nilai-nilai ibadah kau mestinya bang. Orang yang pandai berpantang pada yang halal karena beribadah kepada Allah, tentu sebenarnya tidak barik berpantang pada nan haram. Tapi apa yang terjadi? Baru saja lapeh bulan puasa, bantu ayam kejamu sedunia kepada nan dilarang. Celilah anak-anak muda awak. Senang lo tu. Dinas pariwisata berbagai macam rami tempat wisata awak. Ni income tu di dunia, taniayo di akhirat. Sia tu nambah buat serupa itu di tampek-tampek nang kita tata dengan baik. Kita perindah. Bahkan tidak sedikit terjadi perzinaan, perbuatan yang haram. Nah, awak bangga dengan peningkatan, tapi abai dengan urusan halal dan haram, abai dengan urusan akhlak dan moral. Cara renungkan. Nah, kalau terus begini, menurun je tarikh grafik akhlak. Kita bayang dia apa-apa dan ibu-ibu di situasi serupa kawak tinggalkan anak cucu di kemudian hari. Alaikah kuat iman mereka menghadapi keadaan yang demikian? Kalau tidak, awaklah di alam barzakh menunggu titipan doa dari mereka. Mana ketekanan ya ni? Nyolah sibuk dengan dunia mereka. Mereka sudah sibuk dengan dunia mereka. Nah, siapa membuat dunia itu seperti itu? Salah satunya saham awak kini. Nah, awak fikir kan apa? Piti. Kalau lah heboh ulama stek atau angguan stek. Sampai haniang ulama tu. Ada haniang lalu nanti awak beli. Itulah yang terjadi. Nah, jemaah rahimakumullah, wara'lah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat, sebagaimana Dzulqarnain, ma makkanni rabbi, apa yang diberikan oleh Allah, posisi kepadaku khairun, lebih baik. Fa'ainu, cukup kalian tolong saya biquwwatin, dengan tenaga. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan buatkan antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu radma. Radam itu adalah gabungan dari berbagai unsur logam yang akan menjadi cek dam, pembatas antara kalian dengan kaum itu. Kemudian mulailah Dzulqarnain memberikan petunjuk. Atuni zubural hadid, berikan aku lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu, ketika lempengan itu sudah seukuran antara dua celah tersebut, dua puncak lah cukup untuk pembuat cek dam tadi, maka kalian gelorakan, hidupkan api membara di bawahnya supaya dia meleleh. Kemudian berikutnya, hatta idza ja'alahu naran, setelah dipanaskan dengan api, qala atuni ufrid alaihi qitra, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih
yang akan aku tuangkan ke besi panas itu. Jadi campuran besi, tembaga. Nah, setelah selesai cekdam itu, apa kekuatan dari yang dibangun oleh Dzulqarnain dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Famastata'u ay yadhharu, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjat dinding itu. Tidak mampu memanjat. Wa mastata'u lahu naqba, dan tidak mampu menembusnya, membolongi dan melubangnya. Setelah melihat semua itu selesai, apa kata Dzulqarnain? Qala hadza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat dari Tuhanku. Ada akhlak seorang hamba, tahu walaupun awak nak berkarajo, tapi seluruh yang diperbuat kalau bukan karena rahmat Allah, tak akan terwujud. Tapi ingat, ini pelajaran, inilah dunia. Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila telah datang janji Tuhanku. Nah, kapan? Nah, itu wa'du rabbi, itulah yaumul qiyamah, tiba kedekatan. Nah, kalau telah tiba saatnya nanti, apabila datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka, maka ia jadikan dinding yang kokoh ini menjadi luluh, hancur dia. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu pasti benar. Nah, ini ayat yang menceritakan tentang eksistensi keberadaan kaum yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tentu sebagai seorang mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan kitabullah, aman nabi, kita beriman bahwa kaum itu memang ada. Kaum itu bukan khayal kita, tetapi khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan kaum itu, sampai kapan mereka akan terkurung dalam batas dinding kokoh yang dibangun oleh Dzulqarnain itu? Nah, itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Hatta, perhatikan surah Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya sakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Jadi cerita tentang keberadaan mereka ada dalam surat Al-Kahfi. Cerita tentang keluarnya mereka ada dalam surat Al-Anbiya. Sehingga apabila terbuka Ya'juj dan Ma'juj, mereka dari setiap perbukitan turun bagaikan air. Bagaikan air buah, begitu jumlah mereka banyak. Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal KB. Mereka berketurunan sangat banyak. Itu pertanda waqtarabal wa'dul haq, janji yang benar telah mendekat. Nah, itu berarti itu alamat
datangnya, dekatnya hari kiamat tiba. Nah, ketika itu tercengang, kebingungan orang-orang yang kafir, tertunduk mereka sambil berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, qad kunna fi ghaflatin min hada, kami telah lalai dari perkara ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, cerita tentang kehadiran Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya dalam rangka untuk senantiasa mengingatkan kita, mengingatkan manusia bahwa ada suatu kaum yang kelak tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Bahkan mereka itu keluar di masa adanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang membunuh Dajjal, yang dengan tiupannya yang membunuh orang-orang kafir, para pengikut Dajjal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kewenangan kepada Nabi Isa untuk mengakhiri Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu tidak ada kekuatan di dunia ini ketika itu yang bisa berhadapan dengan mereka. Maka dalam hadis nanti kita temukan Nabi Isa alaihissalam diminta oleh Allah untuk menyelamatkan manusia kaum muslimin ke dalam benteng di Tur. Jadikan bukit itu sebagai benteng. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis nanti diceritakan membinasakan mereka dengan apa? Dengan ulat atau cacing yang hinggap ke tubuh mereka. Ketika kaum muslimin keluar dari pertahanan mereka, tidak ada tempat di muka bumi ini melainkan ada bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Busuk. Nabi Isa bermohon kepada Allah, bagaimana ini kehidupan akan berjalan dengan situasi seperti ini? Akhirnya diutus oleh Allah burung yang memiliki leher seperti leher unta. Burung-burung itulah yang membawa jasad dan bangkai itu dan dibuangnya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baru bersih. Nah, situasi dahsyat seperti itu pasti akan terjadi sebelum kiamat tiba. Wajar enggak orang-orang yang engkar berkata ya wailana? Iya, celaka orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, yang tidak menyadari bahwa akan ada peristiwa seperti itu, padahal mereka telah diperingatkan, tapi tetap saja di dalam ghaflah, di dalam kelalaian. Itu makanya setiap cerita tentang akhir zaman, tentang fitnah di akhir zaman, tentang kiamat dan berbagai macam, apa yang mesti kita ambil terlebih dahulu dari peristiwa-peristiwa itu adalah kesadaran untuk mempersiapkan diri. Itu baru kita berbicara dasar Al-Quran, belum lagi berbicara dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah tu sampai di situ dahulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Saya ada janji di Masjid Raya hari ini. Terima kasih. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.